Kita punya anak soleh, tapi kita nggak punya kontribusi sama anak ini. Kenapa kita harus bahagia? Tapi kalau anak kita tidak soleh, kita dalam hidup telah berlelah-lelah untuk mendidik anak kita, insya Allah Allah berikan pahala yang besar untuk kita. Karena soleh tidak soleh itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adab anak itu adalah adabnya ayah. Dan teks-teks agama dalam hal ini banyak sekali. Misalkan dalam satu kitab adab yang bagus sekali dirujuk pertama, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, adab seorang manusia, karya Imam Al-Bukhari, bahwa kebaikan itu kata Nabi datang dari Allah, sementara adab itu kata Nabi datang dari orang tua. Maka anak beradab jangan sekedar menunggu kasih sayang Allah, tapi diusahakan orang tua sebagai amanah dari Allah. Adab itu kata Imam As-Sulawardi, ada yang dimudahkan Allah, tapi ada yang butuh latihan yang lama. Dan tidaklah kita berharap anak kita beradab kecuali dia dekat dengan Al-Quran. Makanya dalam hadis disebutkan Al-Adab wal Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran maktubatullah. Al-Quran itu adalah jawaban adab dari Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengajarkan adab kepadaku dan memilihkan kurikulum adab terbaik untuk. Ini Nabi. Ya, maka dari situ muncul konsep ta'addabu tsumma ta'allamu, kata Umar. Adab dulu baru ilmu, adab dulu baru. Adab itu penting. Kenapa? Katakan kalau kita ini anak kita punya banyak ilmu. Ini logika agama. Ilmu itu punya Allah. Allah tidak akan menurunkan ilmunya kepada siapapun yang tidak menegakkan adabnya, baik kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada dirinya. Makanya kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu engkau akan lebih mudah untuk memahami ilmu. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Ahmad, tidak ada pemberian terbaik apapun dari seorang ayah, terbaik ya, bukan pemberian baik, kecuali ketika seorang ayah itu menyempatkan untuk memberikan adab yang baik untuk anak. Jadi bukan infak kita, bukan jajan kita, bukan, tapi adab. Makanya adab itu kata Nabi juga adalah kedisiplinan. Disiplin itu bermula dari disiplin akal, jiwa dan jasad. Mulai dari anak kita biasa bangun pagi, ya kan, subuh. Kalau laki-laki biasa berangkat bersama kita, berpegang tangan berangkat ke masjid. Kalau kita biarkan anak kita tidak sholat subuh ke masjid, kita tidak beradab dengan anak kita. Kita tidak mendidik dia pada kedisiplinan yang baik. Ya, saya punya murid SD, SMP, SMA di Fakultas Pasca Sarjana itu 12 tahun sekolah di Katolik. Dan kita tahu 7 dari sekolah Katolik di Indonesia itu, 7 dari 10 sekolah terbaik di Indonesia itu Katolik. Ya, saya tanya kepada dia, apa yang kau dapatkan di sekolah Katolik 12 tahun di sana? Ya kan? Ya, orangnya soleh, baik, kuliah S2 di pendidikan Islam. Kata beliau, kedisiplinan. Disiplin. Nah, kita ini dokternya disiplin. Jadi anak beradab itu disiplin. Ya. Saya bangun sekolah adab 4 tahun terakhir itu, masuk sekolahnya itu jam 6 pagi SD. Jam 5.30 tuh sekolah udah ramai, kayak pagi ini 5.30 udah ramai. Jam 6 sudah masuk, gitu kan? Nah, itu baru kedisiplinan pagi, belum kedisiplinan kompetensi lulusan. Kalau kita ingin membangun peradaban, anak kita harus kuat, sehat, punya kapasitas. Kalau diturunin, apa tuh? Saya menafsirkan, bukan menafsirkan, memilih alat ukur anak-anak kita di usia SD. Fisiknya harus kuat. Ukurannya salah satunya, dia bisa berenang 4 gaya di kedalaman 3 meter kelas 6, baru bisa lulus dari sekolah. Yang kedua, dia harus selesai hafal Al-Quran 30 juz bagi yang mampu dan berpotensi lintas. Matematikanya harus skalaristik. Ibadahnya dalam doa, sholat, wirid, zikir dalam mazhab Syafi'i harus kuat. Baru kita bicara sekolah tingkat menengah. Ya, tapi kalau kita lihat hari ini bagaimana melahirkan peradaban? Di SMP dia baru menghafal Quran, SMA baru selesai menghafal Quran, belum memahami kandungannya. Di mana di sekolah? Dengan demikian dia akan mentadabburi Quran. Anak tidak akan menjadi beradab, tidak akan cerdas kalau dia tidak memahami kandungan Al-Quran. Ya.
Pada saat itu dia tidak akan percaya diri berkompetisi di masyarakat dengan berbagai ragam keanehan cara berpikir. Ada liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, dan seterusnya. Ya. Maka apa yang telah menjadi baik orang-orang di masa lalu, tegaknya peradaban terbaik di masa lalu, apa yang membuat mereka seperti itu? Itu yang harus kita ulangi hari ini dengan berbagai tambahan-tambahan yang memang terkait dengan hari ini. Nah, ada kitab lain yang juga bagus dirujuk oleh para ayah, yaitu kitab Al-Adab Fid-Din, adab dalam beragama. Dan ini juga ada terjemahannya, ya. Di dalam kitab Al-Adab Fid-Din ini ada satu tulisan Al-Ghazali yang berjudul Adab Orang Tua kepada Anak. Jadi bayangkan di tahun 1111 Imam Ghazali sudah merasa perlu untuk bicara adab orang tua kepada anak. Apalagi tahun sekarang kan gitu kira-kira. Tahun 1111 dia udah nulis artikel tentang pentingnya adab orang tua. Padahal itu zaman-zaman orang-orang soleh, zaman-zaman kepemimpinan Islam di dunia. Tapi dia udah merasa penting mengasih. Kok bisa? Nah, apa saja adab orang tua kepada anak dalam kitab ini? Yang pertama kata beliau, hormatilah anak, muliakan anak, karena anak itu tanda kebesaran Allah. Anak itu titipan Allah. Anak itu rizki dari Allah. Anak itu investasi bagi kita untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat Allah. Muliakan dia karena persepsi kita. Anak ini bukan, jangan persepsikan anak itu sebagai pengganggu rizki kita. Salah. Anak itu adalah sumber rizki kita. Ya. Rezeki kita istiqomah kita, berapa banyak anak orang tua yang dulunya begudul ketika usia 30 jadi rajin belajar agama. Ketika saya tanya kenapa, wah saya malu Ustaz sama anak saya, dia nggak hafal juz 30, saya baca Quran dia belum bisa. Ya. Itu rezeki itu. Ya, orang tua yang tadinya nggak tahu jadi pengen. Ada lagi mahasiswa S2 kita umur 50 kuliah lagi pendidikan Islam, padahal sudah kaya, pengusaha besar. Kuliah pendidikan Islam, nggak ada tujuan apa-apa kan? Bapak kenapa ujian belajar lagi? Saya malu Ustaz, ngomong sama saya gak nyambung masalah agama sekarang. Ketinggian ilmunya, kan? Ternyata anak itu bisa menjadi sumber rezeki. Ya, kalau kita bicara rezeki itu kan bukan hanya uang. Ya, orang-orang soleh itu kalau minta rezeki, ya Allah berikan saya rezeki, itu kepalanya bukan uang. Kalau kita masih uang, itu memang kita belum jauh dari atas ulama. Kalau ulama itu contoh Nabi kan minta rezeki misalkan begini doanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kan minta rezeki itu. Ya, artinya ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar, dan rizkikan aku supaya aku dimudahkan ikut yang benar. Rizki juga. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang batil itu batil, dan rizkikan kepadaku supaya aku dimudahkan menjauhi yang batil. Ya kan? Rizki. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dulu mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, rizkikan kami berupa istiqamah. Jadi istiqamah itu rizki. Bahkan rizki yang terbaik itu istiqamah. Ya, kata ulama banyak orang minta karomah, padahal karomah itu puncaknya istiqamah. Dan kalau dia sudah bisa istiqamah pada kebaikan yang dia mulai, ya, kata ulama, wa haqiqatul karamah husnul khatimah. Ya, puncaknya akhir daripada keistiqomahan itu adalah husnul khatimah. Baik, tadi nomor satu adalah kata Imam Al-Ghazali, hormati anak-anakmu, muliakan kehadiran anak-anak. Kita coba lihat bagaimana contoh studi kasus akhlak Nabi kepada anaknya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala. Kata Sayyidah Aisyah, ya, kata Sayyidah Aisyah, bagaimana Nabi kepada anaknya Khadijah, ya kan? Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak melihat seorang pun di antara manusia yang lebih menyerupai Nabi dalam bab cara ngobrolnya, cara dialognya, cara duduknya. Jadi cara duduk Nabi itu nanti kelihatan dari Fatimah radhiyallahu ta'ala. Kata Aisyah, dulu Nabi SAW kalau Fatimah datang ke rumah anaknya nih, bapaknya lagi duduk gitu, Nabi SAW duduk, Fatimah datang. Ketika Fatimah datang, beliau berdiri menyambut Nabi SAW. Ya, menyambut Nabi. Saya ulangi. Ketika Fatimah datang, Nabi berdiri menyambut anaknya.
dengan wajah yang terbaik, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya. Nah, perhatikan ini Nabi. Ya, orang yang duduk di bekas Nabi itu meskipun anaknya pasti mulia, bangga. Artinya dibuat anak itu mulia. Itulah perlakuan Nabi kepada Khadijah, kepada Fatimah. Maka kata Sayyidah Aisyah sebaliknya, nah ini jadi nyontoh, anaknya jadi nyontoh. Apabila Nabi yang datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah pun segera berdiri menyambut Nabi dengan penuh senyum, dengan wajah yang terbaik, serta mencium Nabi SAW, mempersilakan duduk. Karena anak itu gak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, seperti apa anak kita? Apakah dia pemarah, tukang mukul, kata-kata kasar? Sedikit banyak ada potensi datang daripada kita. Ya. Berikutnya yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, jagalah sikap kita kepada anak-anak kita. Ini ada yang kedua. Ya, yang pertama, hormati anak kita. Yang kedua, jaga sikap kita kepada anak kita. Ya, jaga sikap kita kepada anak kita. Contoh, ketika anak kita hari ini meminta waktu ayahnya untuk bicara, ayah, aku minta waktu dong. Aku minta waktu dong. Itu sesuatu yang mewah hari ini, mahal. Jarang sekali hari ini anak-anak mau ngobrol dengan ayah. Ya, apalagi untuk ngobrol masalah yang katakan sensitif, ya, masalah dia suka dengan perempuan, masalah dia sudah ihtilam, datang mimpi. Maka kalau anak minta waktu bicara sama kita, itu anugerah besar. Maka adab kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Bahagia menyambut dia. Siap, Abi akan dengarkan. Kalau kita mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, kitab yang tulis Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana potret Nabi SAW, fisiknya, akhlaknya, cincin, macam-macamnya. Itu kan disebutkan Nabi itu kalau jangankan dipanggil anaknya, kalau dipanggil orang, ya Rasulullah. Kalau kita dipanggil orang mungkin kita sekedar nengok, ya kan? Gitu sekedar nengok. Kalau Nabi itu kalau dipanggil orang, dia nengok kepalanya dan badannya. Apa kabar? Semuanya. Saya pernah melihat di video YouTube itu ada satu kelas kepribadian yang ngajar ibu-ibu, ya kan? Dia ngajar cara berjalan kepada BUMN. Kemudian dia ajarkan juga bahwa Bapak kalau dipanggil orang, Bu, jangan gini doang, harus semuanya, gitu ya. Itu kelas kepribadian. Nah, saya lihat ada kesamaan tuh sama kajian kita Asy-Syama'il. Ya, kalau kita dipanggil, nah itu orang sama, anak kita panggil kita, bahagia, senyum, ada apa nak? Lihat semua. Kalau anak kita kecil, karena badan dia masih kecil, kita yang kemudian menyamakan wajah dengan wajah, mata ketemu mata. Atau anak kita yang kita angkat, gitu kan? Dapat ya sama. Atau dudukkan dia di tangga, sehingga sama. Ya, ini kan kadang-kadang karena kita sibuk main handphone kan, ini ya kan, ayah, aku mau ngomong nih, apa kata kita? Ngomong, habis belajar dia dengerin tuh. Nah gitu kan? Dia mau, ya masih lumayan dia mau dengerin. Tapi kan itu gimana? Anak akan berkurang merasa dimuliakan. Ya, hati-hati ya. Saya ada, jadi ada satu kisah baru-baru ini, anak yang tervonis depresi. Ayahnya bukan ayah bandel kan, ayahnya soleh luar biasa, Tapi antum harus paham, orang soleh itu pasti cerita solehnya banyak. Dan kalau duduk kayak gini bisa cerita panjang. Orang soleh itu kalau karena pengalamannya banyak, dia cerita panjang. Ternyata anaknya depresi. Antum tahu kenapa anaknya depresi? Jadi anaknya itu divonis di Siloam oleh psikolognya, anaknya depresi. Tolong istirahat selama setahun dari pondok gini-gini. Punya singkat adalah dia depresi karena merasa nggak dianggap oleh ayah. Gitu. Maksudnya dia gimana? Ini kalau ngobrol berdua begini, ya kan? Dia ngobrol sama udah dia di pondok, pulang kan jarang-jarang ketemu ayahnya. Itu ayahnya kalau ngobrol 2 jam dia ngobrol bapaknya, gitu. Ya, bukan anaknya, bapaknya. Jadi dia akan bilang, wah itu ayah begini, perjuangan ayah begini. Oh, cerita soleh semua. Tapi anaknya nggak ngomong, gitu. Padahal anaknya pengen ngomong, aku ada loh. Ini anakmu di depanmu, aku pengen cerita, aku sudah capai prestasi. Kan pengen cerita, tapi kita nggak kasih dia kesempatan ngomong. Gitu. Nah, itu saja bagi sebagian anak yang nggak kuat mentalnya. Padahal kita nggak melakukan kejahatan ya, tapi hanya tidak kasih dia waktu ngomong. Ternyata itu dalam kutip kejahatan.
jadi depresi ya. Makanya istri telepon saya bilang, Ustaz, kasih tahu lah sama suami saya. Wah, gimana cara kasih tahu itu? Kalau soalnya kasih susah juga ya. Akhirnya ada kesempatan saya kasih tahu, tapi tidak secara langsung, tapi di majelis kayak gini saya kasih tahu. Wah, bapak semuanya, kalau kita punya anak, punya waktu 2 jam, jarang ketemu sama dia, begini tipsnya saya bilang. 30 menit kita kasih ngomong, 1 jam kita ajak dia bicara pendapat dia. Nanti 30 menit terakhir kita tutup closing dengan arahan dari kita. Jadi semua dapat. Sampai harus saya ajarkan begitu kita. Ya, karena orang tanpa sadar itu nggak paham. Dia juga ternyata gara-gara itu bisa depresi. Bisa, ya bisa depresi. Makanya mendidik itu ada seni, tarik ulur tapi menarik. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh istri kita sendiri, nggak bisa. Ya terlebih psikologi perempuan sama laki-laki kan beda, ya kan? Contoh anak kita bandel, kita masih bisa marah-marah, dan kita bisa itu kalau seorang pendidik itu kita bisa nggak marah hari itu, ya kalau kita tidak pendidik ya, kita akan marah pada waktu yang tepat dengan bahasa yang baik, ekosistem yang baik, tujuannya perubahan. Coba kalau istri kita marah hari itu merepet dia begitu panjang banget, ya kan? Berubah nggak anaknya? Enggak, anaknya mungkin nggak dengar itu. Tapi ibunya puas sih, puasa sudah marah. Di perempuan itu motifnya kepuasan. Kalau kita motifnya perubahan. Makanya laki-laki itu lebih bisa untuk bicara pendidikan. Tapi untuk melaksanakan urutan yang kecil itu istri bisa melakukan. Itu kan kerjasama kesalahan. Yang ketiga kata Al-Ghazali adalah, yang tadi contohnya belum dibahas. Jadi contohnya Imam Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf dulu pernah mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepada aku, wahai ayah. Nabi Yakub alaihissalam. Ya, apa itu takwil mimpi? Itu ayah harus bilang. Jadi saya bukan membahas tentang takwil ya, tapi membahas tentang bagaimana seorang nabi di tengah dia sempatkan ngomong.